3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Itu firman Tuhan untuk kita. Shalom, damai hati. Puji Tuhan, orang boleh baku dapa lagi di hari ini secara khusus di Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Utara dalam rangkaian ibadah. Kira ini adalah ibadah rutin secara Ekumene yang dilakukan oleh Dinas PUPR, dan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan bagi saya untuk boleh mengambil bagian dalam pelayanan ibadah di PUPR Dinas PUPR. Dan saya berterima kasih untuk kesempatan ini, dan juga saya ingat-ingat dari PUPR juga melaksanakan pembangunan ya di Gebim, ya asrama asrama Fakultas Teologi di UKIP, baik yang ada di Kakaskase maupun yang ada di Klaten. Jadi saya atas nama Badan Pekerja Majelis Sinode menyampaikan makasih banyak untuk kesempatan mendapatkan fasilitas ini. Dan tentu kita bersyukur karena tanpa terasa lagi kita sudah pada lembaran ke-50 ya. Sudah lembaran ke-50 karena ini ada tanggal 19, berarti kita sudah ada 50 hari di tahun 2026. Saya waktu memasuki tahun 2026 dalam khotbah dalam pembekalan saya selalu menyampaikan konsep kehidupan itu seperti proposal ya. Proposal ini diajukan untuk kita mendapatkan suatu capaian berhubungan dengan rencana kerja kita. Dan oleh karena itu tentu kita juga sebagai orang-orang yang dikaruniakan hidup oleh Tuhan melakukan pengajuan proposal untuk kita boleh lalui, kita jalani di tahun 2026 ini. Yang diawali tentu dengan mendeskripsikan tentang konsep usaha, rencana, proyek di tahun 2026 ini dengan memberikan pelaksanaan jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek, dan kita sedang dalam pelaksanaan itu. Apakah capaian kita boleh secara ideal dapat kita capai atau bagaimana? Ada masa-masa di mana kita menerapkan manajemen modern dalam pelaksanaan proposal kehidupan itu dengan planning, dengan organizing, dan kemudian dengan actuating, dan kemudian ada controlling. Ada kontrol untuk setiap masa di mana kita melakukan pekerjaan ini. Yang terpenting sekali adalah bagaimana kita bisa mencapai tujuan kita di tahun 2026 ini. Nah, sebagai pribadi, sebagai kehidupan keluarga, sebagai aparatur sipil negara, dan siapapun kita, tentu ini adalah bagian yang sangat kita harapkan dapat terjadi dalam kehidupan kita. Dan kita diajak untuk melihat bagaimana kita mencapai tujuan-tujuan ini
sebagaimana kapasitas kita, sebagaimana konsistensi kita dalam tugas-tugas dan tanggung jawab ini. Kita belajar tentang itu melalui firman, ya, yang di hari ini secara khusus di Gereja Masih di Minasa, minggu berjalan ini kita sedang bicara tentang pola kehidupan untuk suatu peradaban kehidupan jemaat mula-mula yang dimana mereka mendapat tanggapan. Kalau kita membaca ulang bagian firman Tuhan, ada 2 tanggapan terhadap kehidupan dari jemaat mula-mula ini. Pertama, dikatakan dengan cara hidup itu, pola hidup gereja mula-mula ini membuat orang-orang yang ada di sekitarnya takut. Takut ini menunjuk pada kekaguman terhadap pola kehidupan yang luar biasa yang dilakukan oleh jemaat mula-mula berhubungan dengan persekutuan kehidupan bersama. Ada yang terus bertekun, belajar, terus bertekun dalam persekutuan. Dan dalam kehidupan selanjutnya, bagian terakhir yang bacaan kita tadi, menyatakan tentang bagaimana orang menyikapi cara kehidupan mereka ini. Yaitu mereka sangat disukai oleh orang-orang yang di sekitarnya. Dan jumlah mereka semakin bertambah. Nah, tentu untuk mencapai suatu kehidupan yang kita cita-citakan, yang kita rencanakan, kita perlu hal-hal ini dalam kehidupan kita. Kita perlu yang namanya bertekun. Memang dalam firman ini menunjuk pada bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Tetapi juga dibarengi dengan bertekun dalam persekutuan. Kehidupan manusia dewasa ini benar-benar mengalami suatu perubahan yang cukup cepat sekali. Baik itu dalam area kehidupan sekuler, kehidupan duniawi, maupun dalam kehidupan rohani kita. Di gereja pun terjadi perubahan yang begitu cepat yang dialami dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kita hadapi ini. Terjadi percepatan peradaban yang berubah ini. Dan oleh karena itu kita membutuhkan bagaimana konsistensi ketaatan kita kepada Tuhan dalam hidup yang diberikan oleh Tuhan ini. Dalam kesempatan ini saya mau coba memberikan suatu refleksi dari suatu peradaban gereja mula-mula dan gereja di modern. Ya, kalau kita membaca dalam Wahyu pasal 1 ayatnya yang ke-11, di situ dikatakan bahwa apa yang engkau lihat tuliskan kepada jemaat-jemaat. Jemaat-jemaat itu ada 7 jemaat, yaitu Efesus, Smyrna, Tiatira, Pergamus, Sardis, kemudian Philadelphia, dan Laodikia. Ini 7 jemaat yang diberikan surat oleh Rasul Yohanes ketika dia berada di Pulau Patmos, mendapatkan penglihatan tentang apa yang terjadi. Gereja mula-mula ini melakukannya. Tetapi sekarang tempat itu tentu menjadi pergumulan kita, ya. Area jemaat mula-mula itu ada di Turki, kalau sekarang Turki, ya. Saya sudah pernah mengunjungi, mungkin Bapak Ibu Saudara sudah pernah ke sana dan melihat bagaimana peradaban gereja di sana. Soalnya tidak ada. Ya, sebenarnya tidak ada. Kami waktu pergi ke sana mendapat informasi dari gereja yang ada di Istanbul mengatakan kurang 0, sekian persen gereja. Jadi kalau orang mau ke sana, orang mau lihat atau orang periksa di Google, orang akan dapatkan informasi. Efesus memang masih ada. Tetapi peradaban kehidupan jemaat di sana sudah nyarisnya tidak ada. Ya. Itu pertama. Kedua, refleksi kita untuk melihat bagaimana pertumbuhan gereja yang datang membawa Injil di tanah Minahasa ini. Pada sekitar 200 tahun yang lalu, gereja Eropa datang untuk memberitakan Injil. Tetapi fakta yang sedang terjadi kini adalah bagaimana gereja-gereja di Eropa itu telah mengalami perubahan yang begitu besar. Bentuk-bentuk konstruksi bangunannya masih sangat megah, ya. Tetapi persoalannya adalah orang-orangnya itu semakin mengurang dan bahkan nyaris habis lagi. Nah,
kita akan dapati bagaimana gereja-gereja itu telah berubah fungsi. Ada yang menjadi bioskop, ada yang menjadi perpustakaan, ada yang menjadi kampus, ada juga justru yang menjadi tempat peribadatan dari saudara-saudara kita di umat muslim. Dan yang sangat memprihatinkan adalah ada pusat-pusat keagamaan gereja itu yang telah berubah fungsi menjadi tempat-tempat transaksi seksual, tapi juga penjualan narkoba dan lain-lain sebagainya. Nah, ini fakta yang sedang kita alami, dan dalam era perubahan ini bukan tidak mungkin akan terjadi juga dalam konteks kehidupan bergereja kita. Ya, perlahan-perlahan kita dapat melihat perubahan-perubahan ini merasuki kehidupan berjemaat, kehidupan bergereja, terutama dalam hal ketekunan dan dalam hal bersekutu. Ketekunan untuk belajar firman, ketekunan untuk beribadah, ketekunan untuk belajar firman dengan keluarga, dengan jamaat dalam ibadah-ibadah. Terserah beribadah di mana. Kalau di lingkup kami tentunya menunjuk pada ibadah kolom, ibadah kompel kabipra, ibadah komisi-komisi kerja, dan perangkat pelayanan yang lain. Bagi kita yang tentu menjalani kehidupan keagamaan, kita juga melakukan itu. Ya, persoalan-persoalan yang kita hadapi adalah berhubungan dengan bagaimana kita dapat mempertahankan supaya gereja tetap eksis di segala zaman. Kita sedang berhadapan dengan hal ini, dengan tawaran-tawaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan oleh karena itu kita diajak untuk kembali berefleksi dari fakta-fakta itu dan membuat bagaimana kita boleh menjadi suatu persekutuan yang terus berada dalam kehidupan kehendak Tuhan. Ya, dalam kehidupan belajar firman tentu di tempat-tempat pelayanan yang sudah disampaikan tadi, tetapi juga dalam mengikat persaudaraan dan kebersamaan dalam persekutuan. Kalau dalam bahasa Yunani dikatakan koinonia, ya, persekutuan di mana kita tidak beribadah sendiri. Kita boleh bersama-sama dengan orang lain. Yang dampak dari cara kita tetap bertekun dalam pengajaran dalam persekutuan itu adalah bagaimana kita dapat melakukan apa yang kita rindukan, apa yang kita inginkan di waktu-waktu yang akan datang. Seperti yang saya katakan tadi, tentu kita sedang berhadapan dengan perubahan-perubahan yang begitu besar. Tetapi kita tetap bertekun, memiliki suatu komitmen dan ketaatan untuk melaksanakan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Saya kira ini juga bisa berefek dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan sosial, kemasyarakatan, dimanapun kita berada. Tadi diajak untuk melihat lagi bagaimana kesungguhan kita untuk melakukan kehendak-kehendak Tuhan dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan dalam pekerjaan kita. Penulis Kisah Para Rasul ini mengajak kita untuk melihat pola kehidupan gereja mula-mula itu untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Mereka memiliki suatu nilai sosial yang sangat luar biasa dengan kehidupan bersama. Disampaikan tadi bahwa bagaimana mereka bersosialisasi seorang dengan yang lain, termasuk bagaimana mereka saling memberikan apa yang ada pada mereka untuk dinikmati secara bersama. Saya kira ini dalam konteks kita memang satu tantangan yang luar biasa ya. Dalam masa-masa sekarang, dalam kondisi-kondisi tertentu, kita benar-benar dituntut secara pribadi, secara individual untuk mencapai apa yang menjadi tujuan sambil tentu kita mengurangi perhatian terhadap orang-orang lain. Tetapi bagian firman ini mengajak, meskipun kita berada dalam tuntutan, kejaran-kejaran, tanggung jawab kita untuk mencapai segala harapan kita jangan melupakan kehidupan bersama orang lain, terutama dalam kehidupan persekutuan keluarga, suami istri, orang tua, anak-anak, cucu-cucu kita, tapi juga dalam kehidupan bersama orang-orang yang lain. Kita tetap diajak untuk
memberikan satu bentuk kehidupan yang saling menghargai, saling menghormati, mendahulukan seorang dengan yang lain. Dalam kehidupan bersosial ini penting sekali dalam bagaimana kita mengimplementasikan kehidupan bersama dengan orang-orang lain sebagaimana yang dikehendaki Tuhan. Sehingga kehidupan kita seperti yang disampaikan dalam bacaan firman Tuhan tadi menjadi kesaksian. Orang lihat kita untuk mereka boleh mencontohi, meneladani cara kehidupan kita. Kita dikatakan oleh Rasul Paulus adalah surat Kristus yang dapat dibaca oleh orang lain dan boleh melakukan apa yang mereka lihat dalam kehidupan kita. Seperti yang dikatakan tadi, orang menjadi takjub, kagum, dan kemudian disukai oleh orang-orang banyak yang mendapatkan keselamatan daripada Tuhan. Dan oleh karena itu, bagian firman secara keseluruhan hendak mengajak kita untuk betul-betul tetap hidup konsisten, komitmen dengan ketaatan dan kesetiaan kita, terutama dalam belajar firman, tetapi juga dalam bentuk-bentuk persekutuan. Saya kira kita akan diberkati oleh Tuhan berhubungan dengan tugas-tugas yang kita lakukan di waktu-waktu ini untuk mencapai tujuan-tujuan yang kita telah buat. Tuhan memberkati semua. Amin.